Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk percobaan pintu sorong. Alat ini terdiri atas flume, pintu sorong, dan meteran taraf. Selain itu, terdapat pula hydraulic bench untuk mensuplai air dalam percobaan. Pada hydraulic bench ini, terdapat bola penutup yang berfungsi dalam proses pengukuran debit. Bola penutup ini dapat dinaikkan maupun diturunkan. Kemudian, terdapat pula skala pembacaan untuk mengukur volume dan diperlukan pula stopwatch dalam percobaan. Untuk memulai percobaan, buka pintu sorong pada ketinggian bukaan tertentu, kemudian nyalakan stop kontak yang terdapat pada hydraulic bench. Setelah beberapa saat dan aliran mencapai kondisi yang cukup stabil, akan terlihat fenomena air loncat atau hydraulic jump setelah aliran melalui pintu sorong. Fenomena air loncat ini terjadi karena adanya perubahan dari aliran dengan kecepatan yang cukup tinggi atau aliran superkritis menuju aliran dengan kecepatan yang rendah atau aliran subkritis. Setelah alat dinyalakan, diperlukan waktu beberapa saat agar aliran mencapai kondisi yang cukup stabil. Berikut ini adalah aliran yang sudah mencapai kondisi stabil yang dilihat dari tampak samping. Setelah stabil, lalu kita dapat melakukan pengukuran pada ke-6 titik yang akan diukur. Titik yang diukur adalah pada titik YO, YG atau bukaan pintu, Y1, YA, YB, dan Y2. Berikut ini adalah pengukuran yang dilakukan pada titik YO atau titik sebelum pintu sorong. Kemudian YG yang berupa bukaan pintu. Lalu titik Y1 saat aliran sesaat melalui pintu sorong. YA pada titik sebelum fenomena air loncat. Titik YB sesaat setelah melewati air loncat, dan Y2 saat aliran sudah cukup stabil setelah air loncat. Percobaan pintu sorong dan air loncat ini dilakukan dalam dua kondisi. Kondisi pertama, yaitu ketika bukaan pintu tetap dan debit berubah-ubah. Sedangkan pada kondisi kedua, adalah kondisi di mana bukaan pintu berubah-ubah dengan debit yang tetap. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam pengukuran debit aliran. Setelah stop kontak dinyalakan, tunggu muka air mencapai titik 0 pada skala pembacaan volume, kemudian turunkan bola penutup dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. Misalnya, dilakukan perhitungan debit dengan metode kontrol waktu, sehingga saat mencapai waktu tertentu, bola penutup diangkat kembali. Amati kenaikan volume yang terjadi pada selang waktu tersebut, lalu hitung debit aliran.
Kemudian, untuk melakukan percobaan dengan bukaan pintu yang berbeda, putar kartu pintu sorong untuk menaikkan atau menurunkan bukaan pintu. Kemudian, catat kembali ketinggian muka air yang terjadi pada ke-6 titik pengukuran tadi. Dapat kita lihat bahwa perubahan bukaan pintu berpengaruh pada posisi fenomena air loncat yang terjadi. Semakin kecil bukaan pintu sorong, maka fenomena air loncat semakin berada jauh setelah pintu sorong. Sekian video percobaan pintu sorong dan air loncat. Terima kasih.